1,6 juta lowongan kerja di luar negeri menanti, tapi yang terisi baru 300.000. Jadi nih, lebih baik ekspor SDM kan? Tapi, apakah itu solusi? Atau sebenarnya cuma bukti bahwa pemerintah gagal menciptakan lapangan kerja? Bandingkan dengan Vietnam, perusahaan global lari ke sana. Karena apa? Birokrasinya simpel, korupsinya rendah, politiknya relatif stabil. Sekarang lihat Indonesia. Setiap hari kita disuguhi berita-berita aneh yang gak bakal lo temuin di negara lain. Investor, mereka minggir pelan-pelan. Dan pendidikan, gak usah jauh-jauh. Kita bahkan udah kalah sama Vietnam. Kita dibesarkan dengan janji sekolah tinggi, kerja keras, ikut aturan, maka hidup akan baik-baik saja. Tapi hari ini, di negeri dengan kekayaan alam luar biasa, ada 70 juta pengangguran. Dan solusi dari pemerintah? Cari kerja ke luar negeri. Iya, bukan bikin lapangan kerja, bukan betulin sistem upah, bukan reformasi pendidikan, tapi nyuruh rakyat ke luar negeri. Padahal sistem di sini masih kalah dari negara tetangga. Jadi sebenarnya negara ini tempat tinggal atau tempat pejabat adu statement yang bahkan saling tabrakan satu sama lain. Dan gue cuma mau nanya satu hal. Jadi, kerja kalian sebenarnya ngapain? Lo digaji buat perbaiki sistem, bukan perbaiki retorika. Kalau cuma ngomong di depan pers, tampil manis di forum internasional, bilang, ayo ke luar negeri aja. Ya maaf, gue juga bisa. Gak usah kalian. Gue juga bisa berdiri depan kamera dan bilang, negara ini sulit. Jadi rakyat harus adaptasi. Tapi apakah itu kerja nyata? Atau cuma alasan biar bisa lepas tangan? Giliran RUU perampasan aset, udah kayak nonton Netflix, selalu nunggu musim selanjutnya. Kita disuruh cinta tanah air, disuruh bela negara, disuruh bangga jadi orang Indonesia. Tapi ketika hidup makin sulit, negara gak bisa bela balik. Teman-teman gue banyak yang cabut, jadi perawat di Jepang, jadi buruh di Qatar, masak di kapal asing. Dan gak ada satupun dari mereka yang pergi karena mau. Mereka pergi karena terpaksa.
Karena negeri ini gak siap nerima mereka. Karena negeri ini gak percaya kalau mereka bisa jadi aset. Padahal merekalah yang kirim uang tiap bulan, yang disebut pahlawan devisa. Tapi di negeri sendiri disepelekan. Lucu ya, kalau rakyat susah disuruh adaptasi. Kalau rakyat marah disuruh pindah negara. Dan sekarang bahkan tanpa marah pun kita disuruh pindah. Jadi pertanyaannya, negara ini siapa yang akan isi? Politisi korup, birokrat bergaji aman, influencer yang dibayar buat bilang semua baik-baik saja. Kalau negara nyuruh rakyatnya pergi untuk bisa hidup, itu bukan solusi. Itu pengakuan diam-diam bahwa mereka gagal. Bukan gagal memimpin, tapi gagal bertanggung jawab. Kalau cinta negara ini, haruskah kita tinggal dan memperbaiki? Atau justru harus kita tinggalkan? Karena negara ini sudah lebih dulu meninggalkan kita.